Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tergolong umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-161. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang mereka yang menutup-nutupi, tidak mau memberikan penjelasan tentang keterangan, kebenaran, dan petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka di dalam kitab mereka, termasuk juga kita sebagai umat Islam, ya, di dalam kitab Al-Quran. Ya, kalau kita menutup-nutupi, ya, kita tidak menyampaikan kebenaran itu karena tidak sesuai dengan nafsu, maka mereka dan juga kita, naudzubillah min dzalik, yang demikian, umat Islam akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilaknati, ya. Laknat itu adalah jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayangnya Allah, jauh dari ampunannya Allah. Ya, ini sangat sangat berbahaya kalau kita jauh dari
ampunannya Allah, dari rahmat kasih sayangnya Allah, kita mau kemana gitu? Ya, kita mau kemana ini? Laknat itu begitu, laknat itu jauh dari kasih sayangnya Allah, terus mau kemana? Padahal semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemana-mana, kembali kepada Allah. Lah kalau Allah ya jauh rahmatnya dari kita, terus kita mau kemana? Ya, tentu akhirnya adalah ke neraka. Kecuali mereka yang mau bertaubat. Taubat, sadar, kembali kepada eh, kembali ya, mengakui kesalahannya, sadar, kembali kepada Allah, dan memperbaiki kesalahannya. Yang kalau tadi dia menutup-nutupi keterangan-keterangan ayat, kemudian mereka menjelaskan keterangan-keterangan ayat. Ya, yang ada disampaikan, bukan yang ada ditutup-tutupi. Sebagaimana tingkah perilaku ya ulama-ulamanya Yahudi yang menjadi sebab turunnya ayat sebelumnya ini, ayat yang ke-160, 159, 160 ya. Mereka menuntut. Nah, bagi mereka yang taubat, maka Allah akan ampuni taubatnya. Allah akan berikan pengampunan kepadanya. Karena Allah adalah Tawwab wa ana tawwabur rahim. Allah adalah At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang bagi mereka yang mau taubat. Dan pintu taubat terbuka sampai hari kiamat. Sampai kalau masing-masing individu adalah sampai nyawanya di tenggorokan menjelang meninggalnya dia itu. Ya, selama masih ada waktu, pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang mau taubat, mereka yang sadar. Nah, bagi mereka yang tidak taubat, terus saja dalam kesalahannya, sudah diberi petunjuk, sudah diberitahu, atau dia sudah, tentunya dia harus menggunakan akalnya untuk berpikir, ya, ada nasihat-nasihat, tetap saja dia dalam kesalahannya, ya, tadi dalam laknat Allah, ya, tidak bertaubat sampai dia mati, maka laknat Allah ya akan terus kepadanya, ya. Kalau sudah mati, tentu laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siksa Allah di neraka. Tapi kalau dia masih taubat di dunia, sudah berhenti laknat Allah itu. Jauh dari kasih sayang Allah. Kalau kemudian dia taubat, akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ini adalah keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Ya, umat Nabi Muhammad itu kalau taubat tidak perlu harus bunuh diri. Kalau umatnya Nabi Musa, taubatnya dengan bunuh diri. Ya, dengan membunuh diri. Memang caranya begitu, syariatnya begitu. Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW, itu taubatnya adalah dengan ya mengakui kesalahan, minta ampun kepada Allah, memperbaiki kesalahannya, melakukan amal-amal soleh, tidak mengulangi perbuatannya tentu. Ya, ini kemurahan Allah bagi umat Nabi Muhammad, dan itu terbuka terus sampai akhir hayat. Ya. Nah, bagi mereka yang tidak mau bertobat juga sampai mati, maka laknat itu akan tetap kepadanya, bahkan di hari ya di neraka mereka, ya. Nah, di akhirat nanti itu laknat ya bagi mereka yang disiksa Allah di neraka. Nah, maka ayat ini kemudian ya menegaskan ya siapa yang tidak bertobat dari kesalahannya tadi, bahkan dia di sini kafir sampai matinya kafir, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir itu apa? Kafir itu mengingkari kebenaran. Yang kalau tadi itu sudah diberitahu bahwa tidak boleh menutupi ayat-ayat Allah, ya, tidak boleh menutupi kebenaran, tapi dia tetap saja begitu. Ya, mereka dapat laknat. Ya, apalagi kemudian dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar satu ayat Al-Quran itu sudah kafir. Ya, dia sholat
tapi dia melakukan perbuatan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala atau tidak percaya kepada salah satu ayat dari Al-Qur'an, itu sudah kafir, ya. Maka kemudian naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar yang demikian. Innalladzina kafaru, sesungguhnya alladzina orang-orang kafaru yang mereka kafir, mereka ingkar, mereka kafir, ya. Wa matu, dan mereka mati wahum, sedangkan mereka itu kufarun, tetap dalam keadaan kafir. Ulaika, mereka itulah alaihim, atas mereka laknatullah, laknatnya Allah. Ya, ayat sebelumnya juga ada tentang laknat, Allah melaknat. Tapi begitu taubat sudah laknat Allah, kemudian diganti dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Tapi kalau tetap saja dan dia mati dalam keadaan terlaknat, maka mereka akan laknat Allah itu laknatullah. Kalau ayat sebelumnya adalah yal'anuhumullah, kalau ini laknat Allah sudah tercap kepada mereka. Wal malaikati, dan juga malaikat juga melaknat mereka. Kalau Allah melaknat mereka, berarti laknat Allah atas mereka, berarti mereka jauh dari rahmat Allah. Kalau malaikat melaknat mereka, ya berarti malaikat mendoakan mereka agar dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, malaikat mendoakan agar mereka dijauhkan dari kasih sayang Allah. Wan nasi, dan manusia ajma'ina, seluruhnya melaknat. Nah, ya, termasuk orang-orang kafir juga melaknat mereka yang kafir. Karena orang kafir itu mereka di hari kiamat akan melaknat satu atas yang lain, ya, satu bagian dengan bagian yang lain, mereka saling melaknat. Itu orang-orang kafir. Ya, bahkan mereka juga saling melaknat. Wan nasi ajmain, itu manusia keseluruhannya, baik muslim maupun kafir. Ya, jadi laknat Allah atas mereka, malaikat mendoakan laknat, manusia juga saling melaknat. Melaknati mereka yang kafir dan tetap dalam kekafiran sampai mati. Maka dari itu, ya, selama masih ada kesempatan hidup, ya, itu berarti rahmat Allah masih terbuka, ya, pintu taubat masih terbuka. Dan semua kita saat ini, ya, itu sedang dalam perjalanan menuju ridho Allah, menuju kasih sayang Allah. Ya, ada kalanya mereka yang berjalan, ya, mereka berlumuran dosa dulu, kemudian nanti kembali kepada Allah. Ada juga orang yang berjalan menuju rahmat Allah, kemudian dia menyimpang sampai akhirnya tetap menyimpang. Maka dari itu, selama belum meninggal, selama belum mati orang-orang kita, ya, selama belum mati, maka kita tidak boleh mendoakan laknat, tidak boleh. Selama belum mati, selama belum endingnya, selama belum finalnya, itu tidak boleh mendoakan kepada mereka laknat. Mendoakan kepada mereka laknat itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dia nanti bisa taubat. Saat ini boleh dia bergelimang dosa, bergelimang maksiat, kafir kepada Allah, syirik kepada Allah, melakukan dosa paling besar sekalipun, menyekutukan Allah. Tapi nanti dia taubat, selesai semua. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang saat ini kelihatannya soleh, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji, ya, dimanfaatkan terus waktunya untuk ibadah, seolah-olah dia adalah ahli surga, ya, kemudian dipuji-puji terus, masih hidup dia, suatu ketika dia lengah, ya, kemudian melakukan perbuatan maksiat dan mati dia dalam kondisi maksiat atau naudzubillah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sabda Nabi Muhammad SAW melalui hadis beliau yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya, rawi terakhir adalah Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih. Itu salah satu penggalanya adalah inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar.
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Ada seorang di antara kalian yang selalu melakukan perbuatan maksiat, ya, dan dia terus dalam kemaksiatannya sampai dia dengan neraka itu seperti satu hasta, satu jengkal saja. Karena sudah saking maksiatnya itu sudah nggak ada lagi kebaikannya bahkan, ya. Tapi kemudian fayasbiqu alaihil kitab, ya, Allah sudah tentukan dia di ketentuan Allah bahwa dia dia taubat, maka ketika menjelang wafatnya dia taubat, fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha, maka dia melakukan amal dari menjadikan dia penduduk surga, maka dia masuk ke dalam surga, dia melakukan ketaatan. Nah, sebaliknya, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulaha. Ya, sebaliknya orang yang beramal, ya, kemudian beramal soleh tadi, ya, sampai batasan dia dengan surga itu hanya satu jengkal saja, karena tadi itu solih, ya, kelihatannya solih, tapi sudah didahului oleh ketentuan Allah, ya, bahwa dia nantinya akhir hayatnya adalah kafir, akhir hayatnya adalah pelaku maksiat, fayamalu bi'amali ahlin nar. Dia melakukan perbuatan yang menjadikan dia masuk ke neraka, fayadkhulaha. Maka dia masuk ke dalam neraka. Jadi sebelum akhir hayat, sebelum pemungkasan ini, itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Akhir hayat kita seperti apa, tidak ada yang tahu. Akhir hayat saudara kita seperti apa, tidak ada yang tahu. Banyak yang awalnya pendeta, yang awalnya misionaris, kemudian dia sadar masuk Islam, menjadi dai, menjadi orang yang membela kebenaran. Ya, ada juga yang awalnya ustadz, awalnya eh, penyeru dakwah Islam, ya, bahkan namanya saja nama masih Islam gitu. Tapi kemudian dia murtad. Nah, begitu itu kehidupan yang kita tidak tahu misteri. Maka selama belum ending, ya, maka kita tidak tahu. Kurang apanya Abu Sofyan memusuhi Nabi. Ya. Kurang apanya Hindun, istrinya Abu Sofyan, yang membenci Nabi sebenci-bencinya sampai seubun-ubun, sampai diubun-ubun. Ya. Bahkan dia pernah merobek jasad paman terkasih Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Ya. Dendamnya kesumat, ya, menyuruh Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah, terbunuh Sayyidina Hamzah, belah dadanya, dirobek, diambil jantungnya, dikemah-kemah. Itu kan jahat itu. Ya, bukan mutilasi lagi, memutilasi, ya, terus dimakan, kemah-kemah itunya, jantungnya Sayyidina Hamzah. Jahat. Nah, kalau melihat seperti itu sudah laknat itu. Laknat itu. Tapi kita tidak tahu akhir hayatnya Hindun, perang Uhud, sampai ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, Hindun taubat, masuk Islam. Dan apa kata Hindun? Dulu wahai Rasulullah, saya adalah orang paling membenci engkau. Benciku kepada engkau sampai seubun-ubun. Udah nggak tertahan ibaratnya. Bencinya kepada Nabi itu. Tapi sekarang aku menjadi orang yang paling mencintai engkau. Yang cintanya sampai seubun-ubun, ya. Yang cintanya, ya, sangat-sangat cinta kepada Nabi. Terbalik kehidupannya. Ya. Dan tentu ketika taubat begitu Allah ampuni semua dosanya. Diampuni semua dosanya. Ya. Nah, itu Hindu. Sayyidina Umar itu ketika menjelang masuk Islam apa yang dilakukan? Dia berencana membunuh Nabi. Udah nggak tahan dengan kondisi yang seperti ini. Ya, dia berpikir bahwa ini sebab Muhammad inilah
ya jadi kacau balau ini Mekah ini, ya saudara dengan saudara kemudian berpisah, ya gara-gara Muhammad ini, ya terjadi perpecahan di Mekah ini, ya maka sumbernya harus dibunuh, ya membunuh Nabi dia. Sayyidina Umar membunuh Nabi, ya dia seret pedangnya, dihunus pedangnya itu udah dihunus itu dia jalan menuju ke tempatnya Nabi itu, ya. Jadi ketika itu ternyata hidayah Allah tidak lama kemudian Sayyidina Umar ya eh, masuk Islam, ya, kemudian dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ketika dia mau membunuh Nabi, ya ternyata diberi kabar bahwa adiknya jangan jauh-jauh lah Umar, kamu bunuh Muhammad, adikmu aja udah masuk Islam. Berbalik arah ke tempat adiknya, marah betul, ya. Nah, ketika dia memukul adiknya, memukul eh, suami adiknya itu, ya tiba-tiba kemudian Sayyidina Umar melihat ada mushaf di situ, ya tulisan, ya bukan mushaf ya, tulisan Al-Quran. Apa itu? Ya, ya, singkat cerita kemudian dibacakan ayat Al-Quran, Sayyidina Umar berbalik hatinya, masuk hidayah ke dalam hatinya. Hati yang keras seperti batu kemudian lunak menjadi lembut. Kemudian dia sadar masuk masuk apa? Ingin bertemu kepada Nabi. Yang awalnya ingin menemui Nabi dengan maksud membunuh, kemudian ingin menemui Nabi dalam kondisi yang mau taubat. Syahadat kepada Nabi di hadapan Nabi. Yang awalnya memusuhi Islam sampai seubun-ubun, berbalik menjadi membela Islam dengan jiwa dan raganya. Nah, ini adalah banyak sekali kisah contoh yang kemudian tidak boleh kita di tengah perjalanan itu melaknat, mendoakan laknat kepada sesama kita. Yang boleh adalah kita mendoakan agar saudara kita yang belum mendapat hidayah, agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Itu doa terbaik. Doa kepada mereka yang belum mendapat hidayah adalah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kecuali yang sudah mati dan tetap dalam kekafirannya. Jelas dia bukan muslim. Boleh, ya. Itu adalah laknat bagi mereka. Ya kenapa tidak? Wong Allah aja melaknat. Wal malaika wan nasi ajmain. Mau matinya dalam kondisi kafir tidak boleh didoakan akan mendapatkan ampunan. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau ini hati-hati kalau ada yang berita duka, siapa yang ya semoga diampuni, nggak boleh itu, ya nggak boleh itu. Semoga diampuni dosanya, diterima amal baiknya, diterima terbaik di sisinya, ya nggak boleh. Cukup ya ikut berbelasungkawa, semoga yang ditinggalkan yang didoakan malah yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan hidayah. Silahkan ya, tapi itu bisa menyinggung perasaan, ya hanya ya sudah kita doakan diam-diam saja. Tapi yang sudah mati sudah selesai urusan, ya urusannya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah kita doakan agar diampuni, nggak boleh karena sudah tertutup taubat bagi dia. Mereka yang meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi syirik kepada Allah tentunya ya tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka yang tidak kafir, jadi ayat ini juga menegaskan mereka yang tidak kafir, matinya tidak kafir, itu masih bisa Allah ampuni. Ya gitu jadinya. Di ayat yang lain Allah sampaikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, tidak akan mengampuni dosa, ya, ketika Allah disyirikkan, ya, ada sekutu atas Allah, disekutukan, Allah tidak akan mengampuni. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa-dosa mereka yang tidak syirik, tidak kafir matinya, yang Allah kehendaki. Jadi selama tidak kafir, tidak syirik, itu masih Allah bisa ampuni dosanya. Allah masih bisa mengampuni.
Ya, mungkin karena doa dari anak-anaknya, mungkin karena doa dari saudara-saudaranya sesama muslim mendoakan, ya. Ya, barangkali dia pelaku maksiat tapi karena didoakan ampunan oleh saudaranya. Maka kita ya kalau ada lelayu begitu yang buka yang apa muslim, ya doa kita kan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu, ya. Itu doa kita, maka itu doa itu. Barangkali di antara sesama muslim kita ada yang ada yang doanya yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari mungkin banyak ada yang mungkin diterima Allah, diampuni itu mayit karena dia mendapatkan doa dari kaum muslimin yang saat itu dia sedang makbul doanya. Maka nggak apa-apa kita share berita-berita seperti itu kemudian doa, ya doa. Kalau memang muslim kita doakan. Kalau dia perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata maswaha. Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, ya, waj'al jannata maswaha. Jadikan surga sebagai tempatnya. Itu doa kita kepada muslim yang meninggal meskipun dia bukan seorang ustadz atau bukan ahli pengajian, ya. Jangan kemudian karena dia bukan bukan sesama pengajian tidak didoakan. Kita doakan kalau dia memang muslim. Tapi kalau dia kafir tertutup sudah. Bahkan kita tidak boleh mendoakannya kalau sudah mati tetap dalam kafirannya. Nah ini maksudnya penjelasan ayat ini. Jadi tutup di sini kalau kafir dan mati dalam kondisi kafir maka laknat Allah bagi mereka, ya. Laknat bagi Allah bagi mereka juga malaikat juga manusia keseluruhannya baik muslim maupun juga kafir. Kenapa? Yang kafir juga melaknat kepada kafir yang lain. Mereka saling melaknat. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah tetapkan kita sebagai hambanya yang senantiasa istiqomah dan wafat dalam kondisi yang husnul khotimah. Kita minta supaya wafat kita itu husnul khotimah. Perjalanan apapun itu, yang penting husnul khotimah. Nah tentu ya husnul khotimah ini di apa kita doa dan usaha yang sungguh-sungguh. Jangan kita husnul khotimah itu kan nanti mati. Sekarang boleh ya, boleh ini, boleh itu. Nah, boleh ini, boleh itu, maksiat-maksiat. Nah, kalau pas maksiat mati, kita nggak tahu nanti kita kapan. Maka waktu demi waktu kalau kita isi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya saat mati itu kita tetap dalam kondisi taat kepada Allah sehingga husnul khotimah. Khalidina fiha, mereka kekal fiha di dalamnya. Fiha kembali kepada laknat atau di dalam tafsir yang lain adalah fiha di dalam neraka. Karena laknat Allah setelah mati, ya, maka tempatnya neraka. Tidak ada tempat surga, nggak ada. Apalagi kafir seperti itu. Sekekal di dalamnya. La yukhaffafu. La tidak yukhaffafu. Akan diringankan. Anhum dari mereka. Apa yang diringankan? Al-azabu. Siksa. Tidak diringankan siksa bagi mereka. Sekejap mata pun tidak diringankan. Sekejap mata itu torfata ain. Sebentar. Ya, kalau sekejap mata itu mata kedip terus membuka mata itu sekejap mata. Waktu yang sangat singkat itu kalau orang itu berkedip terus dia membuka matanya. Itu kan singkat sekali. Sesingkat itu aja tidak diringankan azabnya di neraka. Mengerikan sekali kalau sudah neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau siksa di dunia banyak istirahatnya, apalagi di penjara istirahat terus, ya. Yang siksa paling ngeri di dunia juga ada istirahatnya. Nanti kalau yang nyiksa itu capek, ya kemudian disuruh istirahat, ya kan begitu. Enggak setiap saat disiksa terus, enggak ada di dunia yang seperti itu. Pasti ada istirahatnya, apalagi penjara gitu ya. Ada keringanan, nanti ada remisi, ada waktu jeda. Waktu jeda itu nggak ada di akhirat, nggak ada waktu jeda. Ya bahkan di sini di salah satu dari ayat Allah yang lain, ya keterangan azab itu adalah ya innal ladina kafaru bi ayatina
saufa nuslihim naro. Kemudian orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan tadi mati dalam kondisi kafir, maka saufa nuslihim naro. Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Apa siksa di situ? Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit mereka hangus karena terbakar api neraka, itu kemudian tidak disuruh istirahat atau ada waktu jeda sehingga kulitnya itu kemudian membaik, nggak ada. Begitu hangus, rusak, ya, badalnahum juludan ghairaha. Kami segera ganti dengan kulit baru yang bisa, yang tidak ada jeda di situ, ya kan? Kalau penjahat di kita itu, ya, ada sakit disuruh berobat, ditembak diobati dulu baru ya begitulah di dunia. Tapi di akhirat tidak seperti itu. Badalnahum juludan, ya, kami ganti mereka itu dengan kulit ghairaha, selain kulit yang tadi itu. Agar apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana azizan hakimah. Sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa. Kalau sudah di akhirat itu Allah maha perkasa, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di dunia ini Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Tapi di akhirat Allah Al-Muntaqim, Allah dan Maha keras siksaannya. Ya, itulah kondisi di neraka. Walahum yungzarun, dan mereka tidak diberi penangguhan, tidak ditangguhkan atau diberi kesempatan sama sekali untuk taubat. Tidak ada kesempatan lagi. Dan siksa itu terus-menerus kontinu selama-lamanya. Ini kan mengerikan ini. Jadi di sini ada 3 kondisi neraka bagi orang kafir. Apa itu? Yang pertama adalah kekal. Yang kedua tidak akan diringankan. Dan ketiga tidak akan ditangguhkan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari kekafiran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, demikian pembacaan beberapa ayat Al-Qur'an yang kita kaji. Semoga ya kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.